Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, napi? Yang berketuan nih, Ustaz. Nggih. Bolehkah seorang perempuan nike yang cantik rupawan, elok jelita, mempesona, pergi sholat hari raya ke masjid? Itu bagaimana hukumnya, Pak Ustadz? Nggih, terkait masalah pertanyaan side yang perjelas malik nggih. Nggih. Bolehkah seorang perempuan yang elok rupawan, cantik jelita, indah mempesona, pergi sholat hari raya ke masjid? Marang niki? Nggih. Jadi terkait masalah niki ada beberapa pendapat ulama, di antaranya disebut dalam kitab Al-Hawasil Madinah ala Minhajil Qawim, yukrahul huduru li zawatil hayat, dimakruhkan menghadiri solat berjamaah hari raya Idul Fitri atau hari Idul Adha bagi seorang perempuan yang zawatul hayat. Yang dimaksudkan zawatul hayat ini adalah perempuan yang cantik badanan wa malbasan. Cantik dari segi badannya, dilihat dari belakang ini perempuan menarik hati. Dilihat dari depan indah menawan, dipandang dari samping kiri kanan ingat seleh membilangan terpandang, kiri kanan bawah atas dulu mudi indah mempesona menarik hati. Dan ini perempuan dari segi malbasan, dari segi pakaian juga dia cantik. Pakainya sudah bagus, mewah, menarik hati, mengundang perhatian. Nah, kalau perempuan semacam ini, dari segi kecantikan badannya dia cantik, dari segi kecantikan pakainya dia mewah, bagus. Kalau seperti ini perempuan keadaannya, yukrahul huduru, dimakruhkan dia menghadiri sholat hari raya ke masjid atau selain masjid. Dimakruhkan hukumnya, kurang bagus. Berarti dia tidak dapat apa-apa itu saja. Ya. Berarti dia tidak dapat apa-apa, maksudnya tidak dapat pahala gitu. Ya, ini kurang bagus. Apakah dapat pahala apa tidak? Ya. Karena ini larangan yang tidak sampai haram, larangan sekedar makruh, ya. Ini sebaiknya perempuan ini dia sholat berjamaah di rumahnya. Makruh hukumnya pergi ke masjid. Tetapi kalau sudah ada keyakinan ini perempuan yang kita sebutkan tadi itu dia timbul fitnah, baik fitnah pada dirinya atau fitnah bagi orang lain yang melihatnya sepanjang jalan. Ada laki-laki yang bukan muhrimnya memperhatikannya, ya, melihatnya. Timbullah fitnah pada orang lain atau fitnah pada dirinya, maka hukumnya tidak lagi makruh, hukumnya haram. Nah, ketika itu sudah hukumnya haram atau makruh, maka kelebihan daripada menghadiri sholat berjamaah raya ini jadi hilang, luput dia. Jadi sebaiknya itu perempuan kalau sudah memiliki tabiat seperti tersebut, cantik badannya, cantik pakaiannya, sebaiknya sholat berjamaah hari itu di rumahnya sebaiknya. Sebaiknya seperti itu. Ya. Lalu bagaimana dengan perempuan-perempuan yang tua? Ya. Perempuan yang tua walaupun dia tidak gadis, tetapi memiliki kemuliaan dari segi kemuliaan kedudukan, kemuliaan dari segi pangkat, kemuliaan dari segi harta bendanya, atau mungkin kemuliaan dari segi kecantikannya. Walaupun dia perempuan tua, tapi masih memiliki kecantikan yang menarik hati. Ya, ini juga dimakruhkan dia.
pergi ke masjid sholat hari raya Idul Fitri atau hari raya Idul Adha. Lalu bagaimana solusinya? Seorang perempuan yang sangat berkeinginan berhajat sholat hari raya ke masjid, ini sekali setahun kan momennya ini, sudah dinanti-nanti. Padahal kan tujuannya bagus. Padahal tujuannya bagus. Ya. Bagaimana solusinya? Maka solusinya kata ulama, ini perempuan boleh-boleh saja pergi sholat hari raya ke masjid dengan syarat. Dengan syarat pakaiannya pakaian yang biasa lah. Pakaian kesehari-harian dipakai, ya. Kemudian tidak menghias muka wajahnya begitu rupa, biasa-biasalah marak nikah. Jadi dia pakainya tidak menor, kemudian dari segi badannya tidak menor. Nikilon ampura sudah disiapkan beberapa hari jauh-jauh sebelumnya untuk sandalnya hari raya ini baru, pakaiannya yang mewah baru ini, bedaknya yang baru ini, kincu yang baru ini, semua dipersiapkan, serba menor, serba mewah, pakaiannya menor, mewah, badannya juga menor, mewah, cantik, indah, mempesona. Nah, ini bisa mengundang fitnah nanti seperti ini. Belum lagi bagi parfum, parfum yang harum, semerbak luar biasa disiapkan. Ini tidak boleh seperti itu. Ya. Biasa-biasalah. Kalau ingin menghadiri sholat berjamaah raya, pakaian yang biasa, dandan yang biasa, parfum atau wangian yang biasa-biasa, tidak mengundang perhatian laki-laki yang bukan lawan jenisnya, laki-laki yang bukan muhrimnya, nanti bisa menimbulkan fitnah marak nikah. Nah, jadi boleh-boleh saja ya, dengan syarat sekali lagi tidak menimbulkan fitnah, pakaiannya biasa, ya, kemudian dandannya biasa, seperti itu. Ya, boleh-boleh saja dengan syarat sekali lagi tidak ada timbul fitnah. Tapi bagaimana Ustaz kalau itu persetujuan dari suaminya? Iya. Harus kamu dandan gini, itu misal persetujuan dari suaminya itu harus kamu pakaian gini, harus pakai parfum gini, Baju baru, ya baju baru, parfum yang mahal ya, mungkin itu. ya. Nah, ini kalau memang keinginan suami seperti itu, pakai baju baru, ya, bedak baru, kincu baru, sandal baru, semua serba baru. Ini suami yang merintahkan. Nah, masalah perintah suami, kalau memang perintah suami itu tidak sesuai dengan aturan syariat, aturan hukum itu boleh si istri menolak keinginan suami yang kurang pas menurut syariat nikah. Tentu sebagai seorang istri, kemukakan apa alasannya untuk menolak keinginan suami yang menyuruhnya berdandan seperti sedemikian rupa, berdandan yang pakaian mewah, ya, yang mahal, kemudian dari segi pakai make up yang begitu mahal, ya, dari segi parfum yang begitu menarik, itu sampaikan oleh si istri supaya suami bisa paham, bisa mengerti aturan yang semestinya menurut syariat. Ketika seorang perempuan menghadiri sholat berjamaah hari Idul Fitri atau hari Idul Adha itu kurang baik, tidak pantas, tidak layak dengan pakaian yang mewah, yang mahal, dengan dandanan yang begitu mewah, ya, parfum yang begitu semerbak mewangi. Tidak baik seperti itu. Sampaikan dengan bijak kepada suaminya. Insya Allah kalau suami yang mengerti akan bisa menerima semua itu. Wallahu a'lam bishawab wa ilaihil marji wal ma'ab. Demikian mungkin dapat yang jawab marak ni. Makasih Ustaz. Alhamdulillah.